Cie, Malaysia lagi kebakaran jenggot nih. Gara-gara Argentina melalui Lionel Messi menyatakan ikut gabung FIFA Series dan FHM langsung geger. Pengacara itu tanya, Captain Malaysia dengan Captain Singapore. Jadi apakah pandangan anda tentang pertandingan ini? Captain Singapore ini pun jawab, English and Malay boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap Melayu. Dia cakap, I think it's a very important tournament. We should be together because we have played together for a long time. Resmi, dunia sepak bola kembali diguncang. Federasi Sepak Bola Argentina akhirnya mengonfirmasi keikutsertaan mereka di FIFA Series 2026. Dan yang bikin heboh, Lionel Messi ikut angkat suara. Presiden FIFA Gianni Infantino menyambut Argentina dengan tangan terbuka, bahkan menyebut kehadiran juara dunia sebagai berkah bagi masa depan FIFA Series. Indonesia sebagai tuan rumah pun kembali mendapat pujian terbuka dari FIFA dan Messi. Namun di sisi lain, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) justru dibuat kaget dan panas. Setelah sebelumnya gagal lolos karena masalah regulasi naturalisasi, kini mereka harus menyaksikan Argentina masuk tanpa drama. Sementara nama Indonesia justru makin harum di mata dunia. Apakah ini bukti ketegasan FIFA yang tak bisa ditawar? Kenapa Argentina langsung diterima, sementara Malaysia ditolak? Dan apa makna ucapan Messi yang menyebut Indonesia secara langsung? Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Mari kita buka ini dengan jujur, tanpa basa-basi, tanpa kacamata nasionalisme murahan. Ketika Argentina berkata iya, dunia mendengar. Ketika Messi bicara, dunia diam. Ketika FIFA mengetuk palu, tidak ada ruang untuk debat kusir. Dan di momen itulah, satu negara terlihat makin besar, satu federasi makin panas, dan satu kawasan kelihatan belum siap mental. FIFA Series 2026 bukan turnamen kaleng-kaleng. Ini proyek politik sepak bola global. Ini etalase kekuasaan FIFA. Ini cara Gianni Infantino berkata ke dunia. Sepak bola tidak lagi dimonopoli Eropa dan Amerika Selatan. Dunia baru sudah dimulai. Dan siapa yang berdiri di barisan depan dunia baru itu? Argentina, Indonesia, dan Lionel Messi, bukan Malaysia, bukan FAM, dan jelas bukan mereka yang sibuk mencari alasan. Pengumuman FA bukan sekadar rilis pers, itu deklarasi sikap. Ketika Claudio Tapia berdiri di Buenos Aires dan menyebut FIFA Series sebagai langkah revolusioner, itu bukan pujian basa-basi. Itu kode keras, Argentina tidak ragu. Argentina tidak takut. Argentina tidak pilih-pilih panggung. Juara dunia tidak bertanya, ini turnamen apa? Mereka bertanya, di mana kami bisa membawa sepak bola lebih jauh? Dan disitulah Argentina membaca arah angin. FIFA Series bukan soal trofi, ini soal pengaruh, jejaring, dan masa depan sepak bola global. Argentina paham, jika FIFA menggerakkan papan catur, lebih baik jadi bidak ratu daripada pion yang protes di pinggir papan. Gianni Infantino menyambut Argentina bukan dengan formalitas, tapi dengan pelukan politik. Berkah, katanya. Kata sederhana, tapi maknanya dalam. Karena FIFA tahu, dengan Argentina, legitimasi FIFA Series naik satu level. Dan jangan lupa, Infantino itu bukan politisi kemarin sore. Dia tahu betul kapan harus memuji, kapan harus menampar, dan kapan harus diam. Karena diamnya FIFA sering lebih menyakitkan daripada teguran. Dan di tengah sambutannya, ia sengaja menyebut Indonesia. Bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Malaysia. Indonesia. Itu bukan kebetulan, itu pesan. Mari jujur, dulu Indonesia sering dipandang sebagai pasar, bukan aktor. Penonton banyak? Iya. Antusias tinggi? Iya. Tapi dipercaya? Belum tentu. Sekarang, Indonesia dipercaya FIFA, bukan cuma untuk jadi tuan rumah, tapi jadi etalase masa depan. Dan ketika Infantino menyebut antusiasme Indonesia sebagai luar biasa, itu kode bahwa FIFA melihat sesuatu yang tidak dimiliki semua negara. Gairah plus kesiapan plus keberanian berubah. Dan di titik inilah FIFA Series berubah makna. Bukan lagi soal siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling tua sejarahnya, tapi siapa yang paling siap menyambut dunia. Dan boom, Lionel Messi bicara. Bukan dengan nada politik, bukan dengan pidato panjang, tapi justru itu yang bikin sakit bagi yang panas. Messi menyebut Indonesia. Messi menyebut negara berkembang. Messi menyebut kesempatan.
Dan di dunia sepak bola, satu kalimat Messi lebih berat dari 10 rilis federasi. Ini bukan Messi yang sekadar mengangguk di karpet merah. Ini Messi yang sadar betul bahwa sepak bola tidak boleh jadi klub eksklusif. Dan saat Messi berkata, semua negara berhak berkembang, itu seperti tamparan halus ke mereka yang ingin jalan pintas tapi melanggar aturan. Sekarang kita pindah ke sisi yang panas, bahkan gosong. Malaysia. Atau lebih tepatnya, FAM yang kepanasan sendiri, ditolak FIFA bukan karena prestasi, bukan karena ranking, bukan karena tidak punya stadion, tapi karena aturan. Naturalisasi bukan barang diskon, bukan beli satu gratis satu, dan FIFA bukan warung kopi yang bisa ditawar sambil emosi. Masalahnya bukan FIFA tidak adil, masalahnya FAM tidak rapi. Dan ketika Argentina diterima dengan karpet merah, ketika Messi bicara dengan senyum tenang, ketika Indonesia dipuji tanpa minta, Malaysia memilih jalur klasik, protes, curiga, dan menyalahkan semua orang kecuali diri sendiri. Teriakan standar ganda itu selalu muncul dari pihak yang kalah prosedur. Padahal FIFA sudah jelas, durasi tinggal, keterikatan budaya, legalitas administratif. Ini bukan syarat baru. Ini bukan aturan dadakan, ini aturan lama yang diabaikan. Dan lucunya, alih-alih introspeksi, yang muncul justru iri. Iri pada Indonesia, iri pada Argentina, iri pada negara-negara yang patuh sebelum protes. Argentina masuk bukan akhir cerita, ini awal antrean. Brasil mengamati, Portugal menghitung, Inggris dan Spanyol mulai berdiskusi. Dan ketika negara-negara ini masuk, FIFA Series akan berubah dari eksibisi menjadi panggung dunia. Dan Indonesia sudah berdiri di tengah panggung, bukan sebagai figuran, bukan sebagai penonton, tapi sebagai tuan rumah yang diperhitungkan. Pelajaran paling keras dari cerita ini sederhana. FIFA bergerak dengan yang siap, bukan yang paling berisik. Argentina siap, Indonesia siap, Messi mendukung, Infantino menegaskan yang tidak siap akan terus menonton dari luar sambil mencari kambing hitam. Dan cerita ini belum selesai. Karena pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa Malaysia tidak masuk? Pertanyaannya, berapa lama mereka mau terus menyalahkan dunia? Dan pertanyaan yang lebih besar, siapa negara berikutnya yang akan menggeser peta kekuatan sepak bola global? Satu hal pasti, FIFA Series 2026 sudah menang bahkan sebelum kick-off. Dan Indonesia tidak lagi berdiri di pinggir sejarah, tapi tepat di tengahnya. Di luar kamera, di balik pernyataan manis, FIFA sedang bekerja dalam mode senyap. Tidak banyak konferensi pers, tidak banyak klarifikasi, tapi satu persatu kepingan puzzle disusun rapi. Dan disinilah banyak federasi mulai salah baca situasi. Mereka kira FIFA Series hanya event tambahan. Mereka kira ini hanya uji coba pasar. Mereka kira FIFA akan mundur jika ada protes. Keliru total. FIFA Series adalah uji loyalitas dan kesiapan. Siapa yang ikut, siapa yang rewel, siapa yang patuh, siapa yang cuma mau enaknya. Dan AFC pelan-pelan mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena Indonesia, bukan karena Argentina, tapi karena kendali lama mulai bergeser. Mari jujur, selama bertahun-tahun Asia, terutama Asia Tenggara, sering diperlakukan sebagai wilayah bonus. Venue? Bisa. Penonton? Banyak. Keputusan strategis? Jarang. Sekarang situasinya berubah. Dan perubahan itu datang bukan dari markas AFC, tapi langsung dari FIFA. Indonesia tidak naik kelas karena minta. Indonesia naik kelas karena dipilih. Dan itu bikin sebagian pihak di AFC tidak nyaman. Karena ketika FIFA turun langsung, otoritas regional otomatis mengecil. Yang menarik dari Indonesia adalah satu hal, tidak reaktif. Saat Malaysia protes, Indonesia bekerja. Saat media tetangga nyinyir, Indonesia mempersiapkan diri. Saat AFC bingung membaca arah FIFA, Indonesia sudah di depan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada konferensi pers emosional. Yang ada, kesiapan, komunikasi, dan keberanian ambil risiko. Dan FIFA suka itu. FIFA tidak suka federasi yang merengek di depan umum, tapi berantakan di belakang layar. Kita kembali ke Messi, karena ini penting. Messi itu tidak sembarang bicara.
Dia bukan politisi. Dia tidak butuh pencitraan FIFA. Justru karena itu ucapannya punya bobot brutal. Saat Messi menyebut Indonesia, dia sedang melakukan satu hal penting, memberi legitimasi moral. Ini bukan FIFA memuji tuan rumah. Ini bukan pejabat mengamankan proyek. Ini pemain terbesar era modern yang bilang, ini langkah yang benar. Dan bagi FIFA, dukungan seperti ini lebih mahal dari sponsor. Masalah terbesar FAM bukan FIFA, bukan Argentina, bukan Indonesia. Masalah terbesar mereka adalah narasi korban. Setiap keputusan yang tidak menguntungkan dianggap konspirasi. Setiap aturan yang dilanggar dianggap fleksibel. Setiap keberhasilan negara lain dianggap keberpihakan. Padahal, sepak bola modern tidak bekerja dengan perasaan. Ia bekerja dengan dokumen, regulasi, dan konsistensi. Dan FIFA, suka atau tidak, sedang mengencangkan semua itu. Ketika muncul kalimat, bagi yang belum berkesempatan, masih ada 2028. Banyak yang menganggap itu harapan. Padahal bagi yang paham politik FIFA, itu peringatan elegan. Artinya, benahi diri, ikuti aturan, jangan ulangi kesalahan. Bukan, tenang saja, nanti juga kami lunak. FIFA tidak lunak, FIFA hanya konsisten. FIFA Series 2026 adalah stress test, bukan hanya untuk stadion, bukan hanya untuk penonton, tapi untuk mental federasi. Siapa yang siap menerima perubahan, siapa yang siap diawasi ketat, siapa yang siap main sesuai aturan global bukan lokal. Indonesia lulus tahap awal, Malaysia masih debat soal-soalannya. Jangan naif, ini bukan murni olahraga. Ini tentang kepercayaan, stabilitas tata kelola, dan kemampuan bekerja sama tanpa drama. Dan di momen ini, Indonesia menang bukan karena paling hebat, tapi karena paling siap. Argentina tegas, FIFA tegas, Indonesia tenang tapi tegas. Messi mendukung dengan elegan, sementara yang emosional tersingkir oleh regulasi. Dan ini baru bab tengah, karena setelah ini akan muncul manuver federasi lain, tekanan politik regional, dan pertanyaan besar. Apakah FIFA Series akan melampaui ekspektasi semua orang? Pada akhirnya, kisah FIFA Series 2026 ini memberi satu pelajaran besar yang tidak bisa dibantah siapapun. Sepak bola dunia tidak lagi memberi ruang bagi drama, alasan, dan keluhan tanpa pembenahan nyata. FIFA sudah memilih jalannya, tegas, dingin, dan tanpa kompromi. Argentina diterima bukan karena nama besar semata, tetapi karena kesiapan, kepatuhan, dan kejelasan arah. Lionel Messi berbicara bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai simbol bahwa sepak bola harus berkembang secara adil dan terbuka. Dan Indonesia berdiri di pusat panggung bukan karena keberuntungan, tetapi karena kerja, kesiapan, dan keberanian mengikuti aturan global. Di sisi lain, kemarahan dan kekecewaan Malaysia justru memperlihatkan satu hal yang pahit. Masalah regulasi tidak bisa ditutup dengan emosi. FIFA tidak menolak karena benci, tidak memilih karena kasihan, dan tidak berubah karena tekanan. Aturan tetap aturan. Siapa patuh, melaju. Siapa melanggar, tertinggal. FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah seleksi mental federasi. Siapa yang siap berbenah akan diajak maju. Siapa yang terus menyalahkan pihak lain akan ditinggal, pelan tapi pasti. Dan hari ini, pesan itu sudah sangat jelas. FIFA tegas. Messi mendukung, Indonesia dipercaya. Sementara yang belum siap, masih diberi waktu. Bukan untuk marah, tapi untuk belajar. Karena dalam sepak bola modern, yang bertahan bukan yang paling ribut, melainkan yang paling siap. Cerita belum selesai, drama belum berakhir. Namun satu hal sudah pasti, Indonesia bukan lagi penonton. Indonesia kini bagian dari arah baru sepak bola dunia. Bravo Timnas, selamat tinggal Malaysia.